Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Guru yang saat ini telah bergabung di room event meeting video conference kegiatan MKD. MKD Manajemen Kelas Daring Selayar B. Kegiatan ini diinisiasi oleh IGI Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Learning Online Nusantara atau Lontara. Ibu moderator. Iya. Tabe. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Ahad tanggal 7 Juni 2020 Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama bergabung di Vikon pagi ini mengikuti kegiatan webinar kelas motivasi on the way guru penulis. Bapak Ibu guru hebat, profesi kita sebagai seorang guru merupakan salah satu profesi yang dituntut untuk memiliki keterampilan menulis. Namun pada kenyataannya banyak guru yang susah melakukannya, termasuk saya. Keluhan yang paling sering terdengar di antaranya, saya tidak bisa menulis, saya tidak tahu harus memulai dari mana, saya nggak punya cukup waktu dan segala alasan yang bisa dijadikan kebenaran barangkali. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan bertemu dengan narasumber hebat yang nantinya mungkin akan bisa menjalankan kegiatan menulis atau bisa memotivasi dan sekaligus berdiskusi dengan kita kali ini. Beliau adalah Bapak Junaidi SPDD. Beliau adalah motivator, penulis. Beliau juga seorang instruktur nasional, kasih tahu media guru. Kemudian beliau juga adalah penerima Sagu Award ini dan masih banyak prestasi lainnya yang kalau lengkap saya bacakan mungkin akan makan waktu 30 menit ke depan. Kemudian beliau yang telah terbitkan beberapa di antaranya adalah menjadi guru yang dirinya media TV dan PS, Cinta Berlalu di Madrasah, Warai Self, siapakah guru masa depan, guru hebat dan para kita dipilihan dan masih ada beberapa boleh lagi. Kemudian untuk kelancaran diskusi kita nantinya kita akan dibantu oleh moderator Ibu Yuliana SSD dari Pimpinan 3 Layar. Untuk efektivitas waktu saya langsung saja serahkan pada Ibu Yuliana selaku moderator. Silakan Yuliana. Terima kasih Ibu Host, Ibu Asriani. Ibu Host kita adalah salah satu hebat dari SMA Negeri Selayar. Baik, panelis dan partisipan yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi kelancaran acara kita, saya akan menyampaikan rule atau aturan main dari pagi ini. Jadi, Ibu akan dibagi menjadi 2 sesi. Di sesi pertama adalah sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Jun. Sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Sesi pemaparan materi akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Dan sesi tanya jawab akan kita kondisikan dengan waktu yang tersedia sebentar. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita persilahkan kepada Bapak pemateri kita, Pak Junaidi, untuk memaparkan materinya kepada kita. Kepada Pak Junaidi, saya persilahkan. Pak Jun. Suara saya terdengar, Bu? Ya. Oke. Jelas, Pak. Terdengar, Pak. Silahkan. Jelas. Iya, silahkan, Pak. Baik, terima kasih Ibu Yuli selaku moderator dan Ibu host tadi. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Raditu billahi robban, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan. Sehingga alhamdulillah Bapak Ibu yang luar biasa, hari ini kita bertemu meski lewat dalam jaringan, tapi insya Allah tidak akan mengurangi esensi dari kegiatan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hebat, perlu saya sampaikan bahwa sesi ini bukan sesi saya sebagai pemateri, lebih tepatnya berbagi. Karena seyogianya terkait dengan masalah dunia kepenulisan, terkait dengan masalah tugas, masalah menulis, masalah terkait dengan menghasilkan karya, tentu kita memiliki keunikan tersendiri. Salawat dan salam tentunya kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, pemuda padang pasir yang telah berhasil menggulung tikar-tikar kebatilan dan alhamdulillah berhasil mengemparkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan, sehingga alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa merasakan apa yang telah diperjuangkan oleh beliau, dan alhamdulillah kita sebagai tambuk pemimpinan dari Rasulullah SAW wajib untuk kita teruskan dan ikuti apa yang telah dicontohkan oleh beliau. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya diamanahkan oleh Bapak Ibu guru untuk berbagi pengalaman terkait dengan masalah kepenulisan yang dengan tema On the Way Guru Penulis. Namun sebelum itu Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyapa teman-teman peserta. Mohon maaf yang tidak tersapa, yang tidak saya sebutkan. Ada banyak guru saya di dalam. Terus terang ada Miss B, Miss Badria, ada Pak Dok Asep. Sebagiannya mereka adalah guru saya ketika dalam berbicara masalah kepenulisan. Begitu dengan teman-teman yang tergabung dalam peserta bobok maupun panelis, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang hebat yang tentunya sudah memiliki kapabilitas dan sudah memiliki pengalaman terkait masalah dunia kepenulisan. Tetapi satu yang saya yakini Bapak Ibu hebat sekalian, bahwa setiap orang, setiap dari kita memiliki hal yang berbeda dan memiliki keunikan tersendiri, dan ada sisi kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Banyak penulis Bapak Ibu sekalian, kita bisa menemukan guru-guru penulis di luar sana, tapi ketika kita bertanya versi, mereka akan menjawab ketika kita bertanya bagaimana memulai, bagaimana tips terkait dengan masalah menulis, mereka tentu akan memiliki jawaban tersendiri. Begitupun dengan saya selaku yang diamanahkan untuk berbagi pengalaman terkait masalah dunia penulis. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan masalah menulis, siapapun dari kita, saya sampaikan kemarin di media, khususnya di media Facebook, di media WA saya sampaikan bahwa siapapun dari kita adalah memiliki keunikan tersendiri. Ketika Bapak Ibu sekalian bertanya, apa yang harus saya tulis? Tanda tanya besar, apa yang harus saya tulis? Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, sesungguhnya saya harus berani mengatakan bahwa Bapak Ibu sekalian tidak menikmati dan tidak mengetahui secara persis perjalanan hidup Anda. Kenapa saya katakan demikian? Tulisan yang kita bukukan itu tidak lepas dari kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Tidak lepas dari perjalanan-perjalanan kita, baik itu perjalanan sebagai seorang guru, baik itu perjalanan kita sebagai terkait dengan masalah aktivitas kita dalam sehari-hari. Entahkah itu senang, entahkah itu bahagia, entahkah itu mendapat prestasi, entahkah itu sejenis apapun ketika kita mendapatkan sesuatu yang menggembirakan ataupun menyedihkan, tentu bisa kita tuangkan dalam tulisan. Bapak Ibu sekalian, tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu, kalau misalkan di antara kita seringkali ada yang mengatakan, kenapa saya harus menulis? Bagaimana saya harus menulis? Ketika
contoh kecil Bapak Ibu sekalian. Ketika kita menawarkan kepada seseorang, baik itu ibu guru maupun bapak guru, ketika kita menawarkan, ayo mengajak mereka, ayo kita menulis. Salah satu jawaban yang sering kita dengarkan kepada mereka adalah jawaban yang pertama, apa yang harus saya tulis? Kemudian yang kedua, ketika kita memberikan pertanyaan tersebut, maka jawabannya adalah saya sudah tua, misalkan oleh ibu guru-guru yang sudah dewasa misalkan. Yang ketiga adalah apakah laku ketika saya menulis buku kemudian saya jual? Dan yang terakhir ketika kita menuliskan adalah saya tidak waktu. Apa yang saya lontarkan Bapak Ibu sekalian kepada teman-teman itu tentunya memiliki persepsi tersendiri. Jawaban-jawaban yang terlontarkan dari orang yang kita tanya memiliki pandangan-pandangan tersendiri. Tetapi harus saya sampaikan bahwa kenapa Bapak Ibu sekalian harus menulis. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, Bapak Ibu sekalian, jika engkau bukan anak raja dan bukan orang yang kaya, maka menulislah. Saya pribadi terus terang Bapak Ibu sekalian, saya dikenalkan dengan dunia tulis menulis itu di tahun 2018, tepatnya di bulan Mei. Saya tak pernah bermimpi, entahkah itu dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian duduk di bangku kuliah, saya tidak pernah bermimpi untuk jadi penulis. Tapi satu hal yang saya yakini, bahwa pernah terbersit di dalam hati saya, di benak saya, bahwa saya mau menulis. Entah itu pada saat kapan, kemudian Allah mengijabah doa saya, kata-kata kecil itu dalam hati, mengijabah itu di tahun 2018, dan Alhamdulillah, betul-betul apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, itu terbukti kepada saya. Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa ketika engkau bukan anak raja, bukan seorang raja, maka menulislah. Ya Allah, betul-betul Allah memberikan keajaiban yang luar biasa lewat menulis. Karena Bapak Ibu sekalian, apa yang saya rasakan ketika menyandang gelar sebagai guru penulis, teman-teman memberikan gelar tersebut, maka berbagai keajaiban itu telah Allah tunjukkan kepada saya. 2018 hingga sampai sekarang alhamdulillah sudah kurang lebih 13 buku yang sudah saya bukukan meskipun masih sebagai penulis amatiran. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, alasan yang lain kenapa Bapak Ibu sekalian harus menulis. Pada saat webinar 3 kemarin yang dilakukan pada saat Ramadan yang dilakukan oleh Pak Muhammad Ihsan, salah satu CEO Media Guru Indonesia, yang kebetulan salah satu narasumbernya adalah Pak Alfian dari Sulawesi Selatan yang merupakan penggerak dunia kepenulisan, yang kemudian salah satu keynote speaker-nya adalah Bapak Praptono MID, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Khusus. Dalam sambutan beliau begini, beliau menyampaikan bahwa yang pertama dia mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak CEO Media Guru karena telah menggerakkan para guru untuk menulis. Dalam paparan beliau, Bapak Ibu sekalian, ia mengajak seluruh peserta, sekali lagi saya ulang, dia mengajak kepada seluruh peserta agar sama-sama meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan begitu, katanya, ketika kita meningkatkan sumber daya manusia, maka dengan begitu skor PISA juga akan meningkat. Karena peningkatan SDM unggul, katanya, harus bersifat holistik Bapak Ibu sekalian, dan tidak berfokus kepada kognitif saja. Lanjut, beliau menyampaikan begini, bahwa salah satu strategi dalam meningkatkan PISA Indonesia adalah memaksimalkan peran guru-guru penggerak. Jadi, Bapak Ibu sekalian termasuk baik peserta, baik penulis, dan semua yang terlibat dalam kegiatan hari ini, insya Allah termasuk guru-guru penggerak dan akan meningkatkan PISA Indonesia. Ketika PISA Indonesia meningkat Bapak Ibu guru, dan Bapak Ibu termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang senantiasa menulis, orang-orang yang mengajak baik siswa maupun guru, sesama guru maupun kepala sekolah untuk mengajak untuk menulis, menghasilkan karya, maka yakin dan percaya Bapak dan Ibu adalah termasuk salah seorang yang ikut andil meningkatkan PISA di Indonesia. Kemudian yang lain, kenapa Bapak Ibu harus menulis? Bapak Ibu sekalian,
Anda akan tertulis, Bapak Ibu sekalian, Anda akan tercatat kurang lebih 50 tahun di Perpustakaan Nasional ketika Bapak sudah selesai menerbitkan buku dengan ber-ISBN. Ketika Bapak Ibu sudah meninggal, mohon maaf, ketika Bapak Ibu sudah meninggal, saya sudah meninggal, kemudian kita sudah memiliki karya yang sudah ber-ISBN, Bapak Ibu, kalian kita sudah menambah umur kita menjadi panjang. Salah satu indikatornya adalah kenapa bisa, karena karya-karya kita sudah bisa dinikmati oleh kalangan-kalangan generasi-generasi yang akan lahir dari generasi selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, sisi lain dari kenapa Bapak Ibu harus menulis. Ini berbagi pengalaman pribadi. Saya, mohon maaf, saya guru honor. Tetapi 2018 ketika saya berkenalan dengan salah satu guru penggerak, penulis di Sulawesi Selatan, kemudian aktif di berbagai kegiatan, kemudian sagu-sabu, kemudian sagu-saku igi, kemudian beberapa kegiatan-kegiatan lain, alhamdulillah, saya berani mengatakan bahwa saya guru honor VIP. Kenapa begitu Bapak Ibu sekalian? Karena yakin dan percaya ketika Bapak Ibu seorang guru honor, baik yang PNS, yang honor, ketika Anda memiliki satu karya, kredibilitas Ibu, kualitas dan kapabilitas serta kekuatan Ibu, Bapak Ibu sekalian itu akan teruji. Kenapa saya katakan begitu? Yang sebelumnya Bapak Ibu hanya mengandang gelar dengan sebagai guru, Ibu guru, Bapak guru, maka setelah Anda menghasilkan karya, Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu akan dipanggil sebagai guru penulis atau Ibu penulis atau Bapak guru penulis. Ada banyak hal keunikan, ada banyak hal manfaat ketika kita menulis Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan kita masih beralasan Bapak Ibu sekalian, kenapa saya harus menulis? Ada apa? Perintah yang pertama turun dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 itu adalah terkait dengan masalah perintah membaca. Bapak Ibu sekalian, sangat halus Allah memberi, seolah-olah Allah itu membisikkan kepada kita, seolah-olah Allah membisikkan kepada manusia, seolah-olah Allah membisikkan kepada hambanya bahwa begini, Allah membisikkan kepada manusia menulis dan membaca. Bukankah Allah mengajarkan kepada manusia dengan pena dan mengajarkan manusia kepada kita semua apa yang kita tidak ketahui? Ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, apa yang saya harus baca? Saya tidak tahu membaca. Maka selalu dikatakan membaca, baca. Dan perintah membaca dan menulis itu saya pikir satu paket. Dan ini sangat halus Bapak Ibu sekalian, perintahnya Allah untuk kita senantiasa menuliskan, bermainkan jari kita di atas pena, di atas kertas. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, kenapa Anda harus menulis? Kenapa kita harus menulis? Aktualisasi diri. Kalau misalkan ini, beberapa di antara kita, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, banyak yang tidak mau menulis karena mengkhawatirkan tulisannya tidak ada yang membaca. Banyak yang tidak mau menulis karena dia tidak mengatakan, saya tidak tahu mau memulai dari mana. Banyak yang tidak mau menulis karena selalu mendapat ejekan dari teman. Yang pertama yang harus saya katakan Bapak Ibu sekalian, bahwa orang yang pertama yang akan menjadi penghambat kita untuk berkarya adalah, mohon maaf, pengalaman saya adalah orang-orang terdekat kita. Karena mereka jujur. Mereka mengatakan tulisan Anda jelek. Tetapi yang perlu Bapak Ibu sekalian kita pahami bersama adalah tidak ada tulisan yang baik ketika tidak dibukukan. Ketika karya kita sudah dibukukan, maka Anda telah berhasil dibanding orang-orang yang hanya nyinyir, mengatakan tulisan Anda jelek. Sementara Anda sudah selangkah lebih maju, memberikan kepada mereka, menyodorkan karya Anda, ini adalah tulisan saya yang jelek, dan Anda sudah membacanya. Dibandingkan mereka yang hanya mengatakan tulisan Anda jelek, tetapi mereka tidak berani berkarya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau misalkan kita ada banyak alasan kenapa Bapak Ibu, termasuk saya, kenapa berdasar yang sekarang sudah diupdate Bapak Ibu sekalian, saya tidak ubah kemarin ini materi saya yang saya sampaikan di kegiatan-kegiatan sebelumnya, bahwa
minat baca di 61 negara Indonesia itu menempati peringkat kedua. Sekarang di survei-survei dari UNESCO sekarang sudah agak sedikit ada meningkat. Itu tidak lain dan tidak bukan salah satu partisipannya adalah Bapak Ibu sekalian. Ketika IGI menggerakkan guru-guru Indonesia untuk menulis, ketika media guru menggerakkan guru-guru Indonesia untuk menulis, yakin dan percaya guru-guru Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu adalah satu atau beberapa andil baca di Indonesia. Baik. Kalau Bapak Ibu guru sekalian, kesadaran kita bersama tumbuh, kemudian kita menggerakkan siswa untuk membaca, kita termasuk orang-orang yang terlibat meningkatkan. Lalu kekurangan di grup ini ada Miss Badria, Pak Dr. Asep, dan teman-teman yang lain tentu memiliki referensi-referensi yang luar biasa dibandingkan saya, dan saya yakin dan percaya apa yang kita lakukan hari ini itu akan kita menabung hari ini, maka kita akan tuai untuk ke depan nantinya. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita menulis, dan Anda termasuk orang yang andil untuk menaikkan level Indonesia di khususnya minat membacanya, bukan lagi di peringkat kedua terakhir, tapi boleh jadi dia akan meningkat lagi. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kalau ini, bagaimana memulai menulis? Kalau sebenarnya banyak sekali pertanyaan begini. Ada buku saya yang saya tulis terkait dengan masalah write yourself. Saya tuliskan beberapa pengalaman saya. Ada yang selalu teman-teman, baik itu guru, sekolah, pengawas, selalu bertanya begini. Apa Anda harus menulis? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana memulai menulis? Yang ketiga, mengapa banyak orang tidak mau menulis? Dan terakhir, mengapa menulis itu dianggap susah? Empat pertanyaan ini Bapak Ibu sekalian, itu seringkali kita dapatkan ketika kita menghasilkan karya. Kenapa Anda bisa menulis? Apa tipsnya? Berbagi dulu, misalkan begitu. Kenapa menulis itu susah sekali? Baik Bapak Ibu sekalian, tidak usah susah-susah dan tidak usah melirik apa yang dituliskan oleh orang lain, karena sesungguhnya apa yang ada dalam diri kita ini adalah anugerah yang luar biasa untuk kita tuliskan Bapak Ibu sekalian. Ketika Anda mengatakan saya tidak ada yang bisa saya tuliskan, tidak bisa saya tuliskan. Bapak Ibu sekalian, tuliskan diri Anda. Ketika Anda berjalan mulai misalkan bersiap untuk dari rumah berangkat ke sekolah, tuliskan. Hari pertama sampai hari ke-30, maka itu akan menjadi buku. Yang lain apa lagi? Kalau misalkan Anda mengajar di dalam kelas, buatkan apa yang Anda alami, apa yang terjadi dalam kelas selama Anda melakukan proses pembelajaran di kelas. Tuliskan hari pertama sampai hari ke-30, maka itu akan jadi buku. Kemudian, apa lagi yang menjadi masalah? Ketika Anda menemukan persoalan-persoalan dalam diri Anda, selalu begini mengatakan, saya adalah orang yang berangkat dari, mohon maaf, saya tidak tahu mau memulai dari mana sekalian. Maka perlu saya sampaikan bahwa tuliskan poin-poin penting dari Bapak Ibu sekalian, tuliskan poin-poin penting apa yang Anda tuliskan. Misalkan pertama, perjalanan hidup Anda. Misalkan masa SMP, masa SMA, kemudian masa kuliah, masa PNS, masa prajabatan. Poin-poinkan semua, tuliskan dalam satu hari, selesaikan dalam satu hari satu poin, maka ketika ada 30 poin, maka menulis 30 hari di satu poin satu hari, maka buku Anda selesai dalam waktu 1 bulan. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian tidak mau tulis terkait dengan masalah itu, tuliskan pengalaman orang lain, yang namanya biografi orang lain. Kalau misalkan perjalanan hidup seorang Pak Fajar, atau misalkan perjalanan hidup dari seorang moderator Ibu Yuliana, kita bisa susun list pertanyaan-pertanyaan nih Bapak Ibu sekalian, ada 10 pertanyaan misalkan. Ada 10 pertanyaan, pertanyaan pertama, kenapa Anda mau jadi guru misalkan. Kedua, apa hambatannya? Setelah pertanyaan 10 pertanyaan terjawab, kemudian hilangkan pertanyaan dan semua
tulisan tersebut adalah jawaban para prasaksikan sebagai orang ketiga atau siapapun itu ketika kita ingin menulis. Yakin dan percaya 10 pertanyaan soal jawab itu akan menjadi satu tulisan yang menarik. Lalu Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan kita masih saja menemukan hambatan itu tidak jadi tulisan, maka saya harus katakan, tanyakan dalam hati Bapak Ibu sekalian, apa alasan Bapak Ibu sekalian menulis. Temukan alasan yang kuat Bapak Ibu sekalian, kenapa Bapak Ibu sekalian harus menulis. Ketika Bapak Ibu sekalian menemukan alasan yang kuat, yakin dan percaya, sekuat apapun angin menerjang, sekuat apapun teman-teman kita mengejek, sekuat apapun cobaan-cobaan itu untuk menghasilkan karya, yakin dan percaya, Bapak akan menghasilkan karya lewat tulisan. Selanjutnya, selain dari, kita akan diskusi lebih banyak Bapak Ibu sekalian, apalagi ada teman-teman yang saya yakin dan percaya memiliki kapabilitas yang tidak kalah di tips agar konsisten menulis. Bapak Ibu sekalian, bagaimana sebenarnya kita agar konsisten sebagai untuk menulis? Baik pemula maupun penulis-penulis yang sudah melalang buana seperti Arginanjar, seperti penulis-penulis yang kenal, sama-sama mengalami yang namanya write block, kebuntuan dalam menulis. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan Bapak Ibu sudah menemukan kenikmatan dalam menulis, yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, tidak akan meninggalkan yang namanya dunia tulis menulis. Kalau saya pribadi untuk menulis itu, media Facebook, media WA, Instagram itu saya jadikan sebagai tempat untuk latihan menulis. Jadi ketika teman-teman berkenalan atau berteman kita di Facebook, maka teman-teman akan melihat banyak-banyak tulisan meskipun mau panjang, mau pendek, itu adalah salah satu bentuk latihan saya untuk menulis. Jadi jangan heran ketika kita berbicara masalah Mr. Jun atau siapapun itu, maka mereka akan mengatakan aktif bersosial media. Karena itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan saya sehingga tidak mengalami pun temukan ada banyak cara untuk menepisnya, tetapi ada banyak cara juga hal-hal yang akan mendatangkan kebingungan atau misalkan kebuntuan dalam menulis. Tetapi tips yang paling ampuh adalah Bapak Ibu sekalian, abaikan bisikan-bisikan yang Anda dengarkan. Tidak usah makin menulis. Yang pertama, jangan makin menulis. Tidak ada yang mau baca. Kemudian apalagi? Tidak usah menulis. Tidak ada yang mau beli. Siapa yang mau beli bukumu? Tidak ada. Bisikan-bisikan itu yang akan menghancurkan Bapak Ibu sekalian untuk menjadi seorang penulis. Abaikan ketika Bapak Ibu sekalian berhasil lolos dari bisikan-bisikan tersebut, maka yakin dan percaya Anda akan menjadi orang yang hebat. Anda akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang lolos dari bisikan-bisikan jahat dari baik orang-orang sekitar kita maupun orang-orang yang tidak mengenal maupun dari, anggap saja mereka adalah netizen-netizen yang mau melihat kita berkembang, mau melihat kita berkarya dengan karya yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ini sebagian karya saya, hasil yang saya capai. Buku yang paling fenomenal, yang saya anggap fenomenal adalah Si Biru. Di 2018 ini alhamdulillah berhasil memberikan banyak-banyak keajaiban kepada saya, kepada penulis, sehingga saya, alhamdulillah kita bertatap muka. Salah satu asbabnya hari ini itu karena asbabnya Si Biru, menjadi guru yang dirinduinya. Ini di IG, di Media Guru. Kemudian yang kedua, Media TV. Yang ketiga tentang Write Yourself. Ini Write Yourself saya tuliskan beberapa pengalaman-pengalaman pribadi terkait dengan beberapa pertanyaan yang muncul ketika dikenal awal mula menjadi penulis. Dan saya ikut juga di Sagu-Saku Ikatan Guru Indonesia. Buku saya yang lahir di situ adalah Cintaku Berlabuh di Madrasah. Jadi ada beberapa banyak Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, saya tidak berhenti sampai di situ. Apa yang saya rasakan Bapak Ibu sekalian, apa yang saya rasakan terkait dengan masalah penulis, saya selalu katakan bahwa
keajaiban dan kenikmatan ketika kita menyandang atau menghasilkan satu karya buku menjadi seorang penulis, itu kenikmatannya tidak dirasakan oleh selain penulis. Ketika Bapak Ibu sekalian bukan penulis, maka kenikmatan menjadi seorang penulis. Dan itu tidak mau saya rasakan sendiri, sehingga saya berani untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu, sehingga alhamdulillah ada kepala sekolah dan kepala madrasah, ada guru, pengawas, ada pelajar atau mahasiswa, polisi, ada dari kementerian, teman-teman, berhasil saya paksa untuk menulis sehingga mereka menghasilkan sebuah tulisan. Dan alhamdulillah ini karya-karya mereka. Jadi karya-karya mereka yang pertama itu kayak misalkan menjadi polisi humanis, yang kedua supervisi kepala sekolah madrasah, yang ketiga mimpi-mimpi sahabat kecil, yang keempat posyandu remaja, karya siswa saya, ayah ibu aku mencintaimu, dan dari guru aksaraku tentangmu. Jadi banyak sekali Bapak Ibu sekalian, karena kenikmatan dan kebahagiaan itu saya rasakan sebagai seorang penulis, maka saya bertanggung jawab untuk membahagiakan kebahagiaan itu menjadi seorang penulis, saya tularkan kepada mereka. Dan alhamdulillah di Polres Bulukumba sudah mencatat sejarah Polres pertama yang meluncing buku sebagai polisi menulis di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bulukumba. Dan ini saya diundang sebagai salah satu keynote speaker, dan Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan berbicara di depan orang-orang hebat ketika bukan dikenal sebagai seorang penulis. Dan alhamdulillah ini adalah salah satu manfaat yang luar biasa saya rasakan ketika saya dikenal sebagai seorang penulis meskipun masih amatiran. Bapak Ibu sekalian, niat saya dulu ketika menulis adalah mau menambah jaringan dan mau belajar, tetapi Allah gantikan dan memberikan ganjaran yang luar biasa balasannya ketika kita mau. Karena kan kita sama-sama percaya Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita menuntut ilmu, maka Allah akan menjaga kita dan memberikan hal-hal yang di luar dugaan kita. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini berbagi pengalaman, berbagi semangat, tidak untuk bermaksud apa-apa. Beberapa event yang saya lakukan, beberapa event yang saya ikuti, setelah dikenal sebagai penulis, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pernah diundang di V-Channel TV di Makassar sebagai untuk talk show pendidikan, dan sekaligus membedah buku pertama saya, dan ikut TOT Sasi Sabu di Malang, dan diundang di radio dan beberapa di sekolah-sekolah untuk jadi narasumber, kayak misalkan di pesantren untuk seminar pelajar terkait dengan masalah dan beberapa hal yang lain. Ini selanjutnya, Bapak sekalian, ini beberapa presentasi ketika saya berfoto dengan CEO Media Guru dan editornya, kemudian kepala perpustakaan di Dinas Bulukumba, dan pada saat jadi keynote speaker berbicara di depan pejabat. Ini kesan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini yang salah satu yang saya katakan kebahagiaan yang tak ternilai dengan materi dan hanya bisa dirasakan oleh seorang penulis. Dan alhamdulillah saya pernah melewatinya, dan semoga ke depan Bapak Ibu sekalian kita semua bisa merasakan seperti itu. Dan ini beberapa dokumentasi diundang dengan beberapa, dan gambar di sebelah kanan, kanan Ibu ada beberapa di slide selanjutnya Pak Fajar. Ya, itu pada saat saya launching di penamatan di pesantren Madrasah Madani. Kebahagiaan yang luar biasa, kali pertama melakukan launching buku di sekolah, dan alhamdulillah mendapat respon yang positif dari Pak Direktur. Terakhir dari dokumentasi saya, ini ada beberapa, Bapak Ibu sekalian, saya berpose asik. Jadi guru hebat bergerak dan menginspirasi. Jadi saya pernah menjadi duta literasi IGI di tahun 2018. Dan pada saat launching bersama Polres Bulukumba dan menjadi beberapa tamu di kegiatan-kegiatan literasi di Makassar. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang saya sampaikan, Pak Fajar dan teman-teman sekalian, bahwa di antara kita yang harus kita pahami, masih banyak yang terbelenggu dengan pikiran-pikiran yang mengantarkan pada kebuntuan dalam berpikir. Alhasil jangankan bergerak Bapak Ibu sekalian, berpindah saja susah. Ini yang saya katakan tadi, bahwa banyak sekali bisikan-bisikan ketika mereka terbelenggu dengan pikiran-pikiran dan mau bergerak karena pikiran-pikiran dari pandangan-pandangan orang-orang sekitar.
Apabila Bapak Ibu sekalian kita telah mengenal kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri, maka ketahui kekuatan dan kelemahan lawan sudah dapat dipastikan bahwa kita akan dapat memenangkan pertempuran. Bapak Ibu sekalian, mari memenangkan pertempuran, mari memenangkan segala kemungkinan terburuk dalam diri kita dengan mengeluarkan unek-uneknya dan tuangkan dalam tulisan, dan mari kita menghasilkan karya. Terima kasih banyak Pak Fajar dan Ibu Yuliana serta teman-teman. Saya pikir cukup untuk ini berbagi, dan saya pikir kita akan lebih banyak diskusi berbagi karena melihat teman-teman kapabilitasnya, saya yakin dan percaya lebih dibandingkan saya. Bapak Ibu sekalian, mendidik untuk berkarya dan menghasilkan karya ke depannya. Terima kasih banyak, Pak Tabekul Herat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, Waalaikumsalam terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih Pak Jun atas pemaparannya. Bapak Ibu, guru hebat kita, itulah tadi sharing materi yang disampaikan oleh Bapak Junedi tentang motivasi menjadi guru penulis. Baiklah, Bapak Ibu peserta webinar, sekiranya ada hal-hal yang kurang jelas terkait pemaparan Pak Jun tadi, bisa ditanyakan langsung kepada beliau dengan cara raise hand atau menuliskan pertanyaannya langsung di kolom chat. Untuk itu, marilah kita buka sesi tanya jawab. Sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama, saya batasi 3 penanya dulu. Kita akan tampung 3 pertanyaan, kemudian bentar sekaligus akan dijawab oleh Pak Jun. Bagaimana Pak Jun? Ya, Boleh insya Allah seperti itu? berbagi, Oh, Bu. iya. Ya, Bapak Ibu silahkan kalau ada sekiranya hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Pak Jun. Kembali saya sampaikan, link presensi sudah dibagikan. Silahkan Bapak Ibu. Ini Pak Jun ada 1 pertanyaan di Silakan. chat. Saya lihat dulu, Bu. Saya ingin mengaitkan kalimat Pramudia Anantatur. Orang boleh pandai setinggi langit, ia akan hilang dalam masyarakat dan sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Menulis adalah perpaduan atas dimensi-dimensi yang menjadi titik pusat menulis. Dan menulis dari perspektif Palu. Pertanyaannya, bagaimana metodologi yang Bapak gunakan mencukupi dan sesuai untuk data yang akurat dan reliable? Dan kaitannya perspektif ke arah reviewer fokus penekanan tentu ke arah disiplin keilmuan standar tertentu. Demikian Pak. Saya kira dijawab saya dulu karena ini ada lagi. Atas nama siapa itu Ibu? Ibu HS siapa HS? HS. Saya juga tidak. Pertanyaan kedua dari Ibu SI. Bagaimana Bapak atau Ibu ini SI? Bagaimana cara membuat buku pelajaran, Pak? Apa aturannya sama dengan cara menulis yang lain? Baru 2 pertanyaan yang masuk. Saya kira dijawab saya dulu ya, Pak. Iya, terima kasih Bu Yuliana. Pak HS atau Ibu HS. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Menulis adalah perpaduan atas dimensi-dimensi yang menjadi titik pusat menulis. Dan menulis dari perspektif value, pertanyaan saya bagaimana metodologi yang Bapak gunakan mencukupi yang sesuai data yang akurat dan reliable. Dan kaitannya dengan perspektif ke arah review. Fokus penekanan tertentu ke arah disiplin keilmuan. Bapak Ibu HS, jika saya menulis ini saya lebih banyak fokus pendidikan. Pendidikan dalam artian apa yang saya alami di kelas, apa yang saya alami di luar kelas, itu saya tuliskan. Contoh, buku pertama dan kedua saya adalah berbicara masalah pendidikan. Yang pertama terkait dengan masalah menjadi guru yang dirinduinya.
kalau misalkan kita menulis terkait dengan hal-hal yang bagaimana terkait dengan nilai, saya lebih fokus kepada menggabungkan antara fakta dengan pengalaman. Fakta-fakta misalkan teori-teori yang kita sering terkait dengan masalah pendidikan, ilmu-ilmu pendidikan, kemudian saya gabungkan dengan pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan di lingkungan. Berbeda ketika SD yang saya sekolah yang saya tempati mengajar, kemudian saya tuangkan dalam tulisan terkait dengan masalah pengalaman dalam saya menghadapi peserta didik. Kemudian bapak atau ibu yang lain ketika mengajar di sekolah lain kemudian menuangkan. Dan ini adalah bagaimana menggabungkan antara fakta dengan pengalaman saya. Itu sesuai dengan apa yang saya dapat di Bapak Ibu sekalian. HS atau Ibu HS. Kemudian metodologi saya ketika mau menulis terkait dengan masalah pendidikan, itu biasanya saya tuliskan dulu pokok-pokok penting atau poin-poin penting dalam ketika saya menemukan masalah, misalkan di kelas atau misalkan dalam menghadapi siswa mengenangani permasalahan perkembangan peserta didik misalnya. Itu kemudian saya padukan dengan teori-teori yang ada, kemudian saya padukan dengan pengalaman-pengalaman yang saya temukan di lokasi. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, saya pribadi ya, kalau misalkan menulis buku itu sebenarnya ketika menulis bebas ya, Pak Hamsir. Ya Pak Hamsir, sebenarnya kalau misalkan kita ini sebenarnya tidak ada, mohon maaf, tidak ada aturan tersendiri ketika kita mau menulis misalkan biografi atau misalkan ini kecuali ketika kita menulis buku ajar, itu tentunya ada aturan-aturan yang mesti kita perhatikan. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari Ibu SI. Mohon maaf untuk Pak Hamsir. Untuk saat ini itu dulu ya. Kemudian Ibu SI, cara membuat buku pelajaran, apa aturannya sama dengan cara menulis yang lain? Tentu berbeda Ibu atau Bapak SI, dalam menulis buku ajar itu tentu ada aturan-aturan yang perlu kita perhatikan. Tentu kalau misalkan ketika kita mau membagi 4 bagian, misalkan bagian pertama dengan apalagi subjudul, kemudian itu kan harus diselesaikan dengan beberapa subjudul yang lain. Tetapi kalau misalkan buku-buku yang lain, bedanya adalah kalau buku metode itu harus memang ada referensi yang kita tuju dan bisa dipertanggungjawabkan dibandingkan dengan buku-buku biasa yang lain kita tuliskan. Secukup Ibu Ya, Juliana. Kita beri kesempatan untuk Pak Hamsir untuk menanggapi ya Pak, satu kali. Bagaimana? Halo? Halo Pak? Bapak? Halo? Halo Pak? Gangguan kayaknya Ibu. Oh, di saya? Enggak, maksudnya di Pak Syamsir, Pak Hamsir. Oh, Pak Hamsir. Pak Hamsir? Oh ya, Ibu host. Oh, Pak Fajar. Kita berikan penanya satu kali kesempatan untuk menanggapi balik. Saya presenter, Bu. Pak Hamsir. Bisa. Ya, Pak, tunggu dulu ya. Partisipan paham sih. Dengan Ibu ini tadi, Bapak Ibu SI. SI susah. Tidak tampil. Hamsir ya, Pak Hamsir. Hamsir Ardian saya, Pak. Iya, Hamsir Ardian. Ibu Yuli, ada 2 orang juga yang raise hand itu. Oh iya ya. Siapa lagi? Pak Hamsir, selain Pak Hamsir siapa lagi? Bapak Ibu SI. Halo. Ya, boleh, silakan. Ya, sudah kedengaran.
Silahkan Pak Hamsir, kalau misalnya sekiranya masih ada yang ingin ditanggapi terkait jawaban dari Pak Jun tadi. Pak Hamsir, Halo. halo Pak Hamsir, Silakan Pak. silahkan Pak. Dilanjut saja dulu ya Pak. Diaktifkan mic-nya Pak Hamsir. Oh ya sudah. Ya, sudah. Pak. Oke. Bisa mendengar ya? Bisa ya? Iya. Ya, oke. Terima kasih atas respon jawaban dari saya tadi, pertanyaan yang disampaikan Bapak penulis Pak Junaidi. Yang Pak. ingin mungkin penekanan pertanyaan saya adalah jauh dari sisi penulisan itu, metodologi yang Bapak lakukan. Jadi mengambil sampel itu seperti apa? Ya, karena tentu juga tulisan-tulisan yang kita terbitkan nanti akan dievaluasi oleh orang yang membaca. Kemudian berikutnya adalah dari sisi penulisan itu sendiri, bagaimana value yang bisa kita jual sehingga tulisan kita ini bisa bermakna nilai tawar yang tinggi. Tentu banyak orang yang menulis, tapi tentu juga sebagian pembaca melihat bahwa ini yang cocok, misalnya ini yang tidak cocok. Ya, membuat tema tulisan seperti apa sehingga Bapak bisa melampaui masa kira-kira di pengembangan judul itu seperti apa. Saya kira itu saja ya Pak ya. Terima kasih pada panitia dan Bapak penulis. Oke. Bisa ditanggapi balik Pak Jun sekali. Oh ya, terima kasih Pak Syamsir. Terus terang untuk saya pribadi Pak, ketika menulis itu yang pertama ya, ketika menulis saya tidak pernah memikirkan terkait dengan apa yang terjadi di kondisi. Karena sebagai penulis pemula yang pertama, saya itu adalah memikirkan yang penting jadi dulu. Tetapi alhamdulillah setelah lahir buku pertama, kedua, dan ketiga, buku-buku yang saya tulis selanjutnya itu saya memilih dengan konteks fokus di masalah pendidikan. Untuk saat ini, ketika kita berbicara masalah pendidikan, itu tidak pernah surut, Pak. Dan alhamdulillah yang harus kita perhatikan ketika kita menulis tentang pendidikan, maka yang harus kita pilih dan harus kita perhatikan adalah bagaimana memilih judul yang baik. Karena ketika kita berbicara misalkan kondisi siswa, kondisi orang tua, kondisi guru, kondisi kepala sekolah, manajemennya, kemudian pembiasaannya, itu akan menjadi daya tarik tersendiri ketika kita perkenalkan kepada halayak ramai, pasti akan menjadi dilirik kepada guru, kepala sekolah, orang tua, dan tentunya berisi tips atau misalkan solusi-solusi dari permasalahan pembelajaran yang ada sekarang, misalkan pembelajaran masa kini. Kemudian metodologi yang kalau seperti yang saya katakan tadi Pak Samsir, bahwa ketika saya menulis, yang pertama bahwa ketika tulisan-tulisan kayak misalkan modul, itu tentu ada istilahnya rujukan-rujukan yang dapat dipercaya. Tetapi kalau saya pribadi, itu buku saya itu berbicara masalah pendidikan dan motivasi, lebih banyak ke motivasinya. Jadi lebih kepada pengalaman-pengalaman yang saya temukan di lapangan. Saya pikir itu Ibu Yuli. Oh ya, terima kasih Pak. Saya kira cukup ya. Kita lanjut ke ini ada yang raise hand. Siapa tuh? Saya Dibacakan. persilahkan Pak Pak, siapa? Hardi Irzanto Jamal. Siapa? Apa pertanyaannya, Bu? Dia raise hand Pak, raise hand. Mau bicara langsung, tolong mic-nya Ibu host. Oh, silakan. Dia raise hand. Ya, iya Pak. Sudah di-unmute Pak Hadi. Pak Hadi, silahkan. Hadi. Pak Hadi, ya. Kita lanjut Silakan. ke
pertanyaan dari chat. Sambil menunggu Bapak bicara, ada pertanyaan dari Bapak Ibu N. Pertanyaannya, bagaimana cara menerbitkan karya-karya tulis yang sudah jadi? Saya jawab Ibu langsung ya. Iya, iya. Ibu N. Maaf, Ibu N, ini karya tulisnya ini dalam artian jurnal, artikel, atau yang skripsi, tesis, atau apa? Secara umum Kalau saja, Pak. Mungkin Kalau secara misalkan kita karya ilmiah yang sudah kita terbitkan seperti kayak misalkan skripsi, tesis, atau misalkan disertasi, itu ada caranya tersendiri ketika kita mau terbit untuk jadikan buku. Dalam artian kayak misalkan ada sebenarnya kita mengubah kayak misalkan bab, kan kalau misalkan tesis ada misalkan 5 bab atau misalkan beberapa bab, itu ada beberapa bab yang kita hilangkan, yang kita parafrasekan. Di bab 3 itu tidak semua kita ambil, dan bab 4 juga tidak dalam bentuk pertanyaan, tetapi kita ubah dari hasil penelitian kita, tidak kita ubah dari hasil pertanyaan tersebut, kita hilangkan, kemudian kita gabungkan dari apa yang kita dapatkan. Banyak sebenarnya penerbit-penerbit yang sudah bisa kita temukan, yang banyak menawarkan untuk menerbitkan karya Bapak Ibu sekalian, entahkah itu tesis, skripsi, mereka akan mengarahkan kita untuk mengubahnya. Tetapi dalam mengubah ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti yang tadi saya sampaikan. Kayak misalkan sinopsisnya, apalagi yang tadi abstraknya kita ubah menjadi sinopsis, atau kita hilangkan dalam bentuk jenis penelitiannya. Tidak ada kata-kata penelitian di dalam, tetapi semuanya berubah menjadi kayak kata buku. Seperti itu, Ibu Yuli. Oh iya Pak, saya kira ini juga sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu FK terkait bagaimana usaha penerbitan buku. Saya kira sudah tercover Pak. Ya. Selanjutnya ada ini dari Bapak Ibu Haji Suwardi di Bone. Bagaimana langkah-langkah menulis cerita fiksi dan non-fiksi? Oke, langsung saya jawab Ibu. Ya, iya. Oke, terima kasih Pak Haji Suwardi. Sebenarnya kalau saya pribadi hanya on proses baru saya tuliskan satu untuk buku non-fiksi. Kebanyakan buku-buku yang saya tulis itu semuanya, kebanyakan buku saya yang saya tulis itu non-fiksi. Yang on proses itu adalah satu cerita fiksi. Karena menulis buku fiksi itu untuk saya pribadi, saya pikir itu memiliki waktu yang luar biasa dan imajinasi yang tidak sembarang. Tetapi perlu kita pahami bahwa pola menulis fiksi itu harus ada karakter utama dan tujuan dan halangannya. Kemudian sebagai contoh, ini contoh saja Pak Suwardi, bahwa seorang anak di daerah terpencil yang ingin sekolah namun berbenturan dengan keterbatasan. Karakter utamanya adalah seorang anak, tujuannya ingin sekolah dan halangannya adalah berbenturan dengan keterbatasan. Bagaimana tokoh-tokoh dalam cerita fiksi tersebut yang harus dimiliki? Tentu yang pertama adalah tokohnya harus kuat, yang kemudian pembacanya harus jatuh cinta dan meniru tokoh yang lain. Kemudian kalau misalkan bagaimana cara menulisnya untuk non-fiksi, untuk fiksi, yang pertama kita bagi menjadi 3 action. Yang pertama introduction atau pengenalan Bapak Pak Haji Suwardi. Kemudian yang kedua, di action kedua itu muncul dan terjadi konflik kecil besar. Dan yang ketiga, action yang terakhir itu adalah bagaimana penyelesaian masalah. Tetapi kalau misalkan di zaman sekarang sudah kita temukan beberapa novel atau misalkan beberapa buku fiksi yang langsung di awal langsung permasalahan yang muncul. Kemudian dari alur maju mundur. Ada juga yang memilih alurnya lurus terus. Jadi tapi kalau misalkan kita ingin memantik pembaca agar menjadi penasaran, menghadirkan rasa penasarannya, maka kita hadirkan, misalkan ini versi saya, kita hadirkan permasalahan-permasalahan yang ada di awal, kemudian tidak kita tawarkan solusi-solusi di akhir, tetapi kita menarik ulur perasaan pembaca. Nah, kalau misalkan terkait dengan masalah non-fiksi, kalau non-fiksi itu banyak sekali Pak Suwardi. Kita bebas menuliskan seperti tadi saya katakan biografi,
memoir atau perjalanan hidup atau misalkan kegiatan-kegiatan kita dalam sehari-hari. Banyak kita temukan. Tetapi yang paling saya tekankan di sini adalah ketika menulis jenis tulisan non fiksi, tulisan fiksi, Bapak harus berimajinasi, menggabungkan hal-hal yang di luar dugaan untuk membuat pembaca untuk jatuh cinta. Saya kira begitu, Ibu Yuliana. Oh iya, terima kasih Pak atas jawabannya. Kita kembali ke penanya yang raise hand. Pak Hardi Irsanto, silahkan Pak. Pak Hardi Irsanto, mic-nya Ibu, tolong. Pak Hardi Irsanto, tolong mic-nya diaktifkan. Pak Hardi. Ibu host. Sudah. Oh iya, sudah aktif. Oh, lagi. Halo. Ya, halo. sudah Pak. Silakan Bapak, pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Junaidi. Saya hanya bertanya, saya sudah membuat buku, hanya saya bingung penerbitnya yang terpercaya itu yang di mana gitu. Kira-kira bagaimana saya bisa minta share-nya untuk penerbit yang bisa dipercaya dan bisa menerbitkan buku saya gitu. Makasih Pak Junaidi, hanya itu. Bapak siapa? Hardi Irzanto Jamal dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Oh, Ya, Pak Hardi. Saya jawab Silakan, Ibu Pak. Yuliana. Dijawab, ya. Pak Hardi, tips dari saya ketika Bapak ingin menerbitkan buku, jangan serta-merta mudah untuk menerima misalkan ajakan misalkan di Facebook itu selalu menawarkan penerbit untuk gratis, kemudian kita tidak tahu mereka mau apakan, kita kan tahu. Jadi sekarang itu penerbit banyak sekali Pak. Misalkan penerbit media guru, kemudian ada juga di Gigi, dan ada juga misalkan di beberapa kan misalkan ada di Arkia, ada media, banyak sekali Pak. Tapi yang perlu saya sampaikan Pak Hardi, jangan menerbitkan buku dari dikasih. Karena kebanyakan beberapa penerbit yang menerbitkan buku tarifnya kita tidak diberikan. Karena itu banyak sekali penerbit yang mau menerbitkan filenya. Bisa menerbit dimanapun. Yang paling utama adalah jangan terjun dengan harga murah. Mana terus terang ada beberapa misalkan yang diberikan seperti pengalaman dari adik-adik yang pernah komunikasi dengan saya. Ada beberapa hal yang tidak mengenakan dari kejadian. Saya pikir itu Pak Hardi. Kalau jawaban seperti ini sebenarnya bisa dijawab atau misalkan bisa sama host atau pelajar atau ibu yang berpengalaman lama untuk melanjutkan. Tapi karena sekarang itu Pak penerbit Gigi untuk penerbit media guru di Indonesia. Saya pikir itu. Dan ada beberapa dari 13 saya alhamdulillah beberapa penerbit di Indonesia itu semua mewakili. Plus minusnya saya sudah memahami sendiri dan itu track pribadi. Saya pikir itu Pak Hardi. Terima kasih Pak Jun. Siap. Ya, selanjutnya raise hand yang kedua Pak Harun Cilegon. Silakan Pak Harun. Mic-nya diaktifkan Bu. Pak Harun Cilegon, iya. Ya. Ya, oke. Pak Harun, silakan. Pertanyaannya Pak. Baik, terima kasih. Saya terdengar. Dengar Sudah jelas Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Mohon izin saya berada di luar di Pulau Jawa jadi masih jam 10.29. Pertanyaannya langsung saja, saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Junaidi. Tentang saya yang termasuk yang masih rasa ragu mulai menulis itu. Tadi saya perhatikan beberapa buku yang disampaikan judul buku tentang polisi, tentang guru itu isinya kalau saya mengenai isinya itu apa semua tentang satu topik atau macam-macam topik gitu. Selain media di buku misalkan kejadian
tadi tentang polisi, apakah isinya itu tentang polisi semua atau tentang guru semua atau bagaimana? Yang pertama, yang kedua saya ingin apa namanya bisa atau bagaimana sekali lagi mohon sarannya untuk saya selalu pada atau teman-teman yang lain supaya kembali ke mulai menulis. Terima kasih. Sama Pak Harun. Pak Harun sebenarnya saya jawab dulu ya, izin. Pak Harun dari Cilegon, terima kasih banyak. Yang pertama masalah buku polisi. Isi dari buku dari polisi itu semua berbicara terkait masalah polisi. Mulai dari kebijakannya, mulai dari pengalamannya, mulai dari aturan-aturannya, kemudian apa yang mereka tuliskan, salah satu dari mereka kolaborasi antara pakar, kemudian mereka juga dengan beberapa motivasi. Karena salah satu dari isi buku tersebut adalah sebenarnya pesannya seperti ini, bahwa menjadi polisi itu sebenarnya adalah anugerah yang luar biasa dan dimanfaatkan yang sebaik-baiknya dalam tanda kutip ya Pak Harun. Jadi mereka menuliskan itu memang murni semua terkait dengan masalah polisi. Kemudian yang selanjutnya ada kita lihat tadi masalah buku terkait dengan masalah posyandu. Ada buku posyandu itu dari yang menulis adalah anak kesehatan. Mereka berbicara, tulisan tersebut adalah berbicara tentang solusi tepat dalam mengatasi masalah kesehatan remaja. Mereka murni terkait berbicara masalah buku panduan isi di dalamnya untuk bisa di-share kepada posyandu-posyandu yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalkan Pak Harun mau menulis dan dengan beberapa materi dalam dengan berbagai macam materi itu tidak apa-apa digabung Pak Harun, tidak apa-apa diterbitkan. Tapi namanya buku rantai pembelajaran boleh. Tapi kalau misalkan kita mau sekaligus menulis misalkan satu tema, misalkan pendidikan, Pak Harun boleh menggabungkan isi bukunya terkait masalah tentang SD, SMP, SMA atau misalkan perguruan tinggi. Jadi Pak Harun sebenarnya tidak ada aturan tersendiri untuk ketika menulis buku aturan tersendiri. Ini non ilmiah ya, ketika kita mau menerbitkan bebas Pak. Tapi dalam artian memperhatikan hal-hal misalkan unsur-unsur yang dilarang Pak, seperti itu. Tapi ketika gitu Yuli, semoga puas Pak Harun ya. Saya kira jawaban dari Pak Jun sudah cukup ya Pak Harun. Ya, terima kasih. Lanjut ke ini ada di room chat. Silakan. Ada pertanyaan. Yang mana Bu Yul? Oh di ini. Q&A. Siapa? Pertanyaan. Apakah ketentuan dari buku yang diterima untuk perhitungan pangkat atau naik pangkat? Misalnya ukuran buku, jumlah halaman, dan lain-lain. Ibu siapa? Ada namanya. Salah saja Bu. Akunnya Sri Panca Pak. Akun kalau dari nama akunnya Sri Panca. Ibu berarti Ibu ya. Iya, semoga. Biasanya. Ibu terus tersampaikan. Selama saya menulis, saya ini adalah guru honor. Mohon maaf ya. Selama saya menulis, saya tidak pernah memikirkan terkait masalah kenaikan pangkat karena saya honor. Tetapi yang saya pahami terkait masalah untuk kenaikan pangkat, yang pertama kalau misalkan menulis berupa antologi, misalkan puisi itu ada jumlah ketentuan yang harus ditulis, misalkan 40 sampai 50 judul. Dan yang mendapat ininya adalah penulis pertama, kedua, dan ketiga kalau saya tidak salah. Kemudian kalau misal itu poinnya dibagi, penulis pertama, kedua, ketiga. Kalau misalkan penulis tunggal, buku-buku yang kita tulis itu murni kita sendiri yang mendapatkan poinnya untuk kenaikan. Kalau misalkan berapa ada Pak Dr. Arif sama Ibu Badriah yang sangat memahami dalam hal ini. Tapi yang jelasnya dapat poin kalau dan tinggi sekali ketika kita buku yang kita sodorkan untuk kenaikan pangkat. Saya pikir begitu Bu Yuli. Oh iya. Ya sudah
Berikutnya di room chat ada dari Pak Muhammad Humaidin di Bima. Trik apa yang dilakukan untuk melawan tidak percayaan diri? Mulai dari ketika mulai menulis, banyak sekali hambatan atau tantangan, terutama dalam diri sendiri. Terima kasih, saya jawab ya Ibu. Terima kasih Pak Humaidin dari Bima. Ini guru saya, Ibu Yuliana. Oh. Trik apa yang dilakukan untuk melawan ketidakpercayaan diri ketika mulai menulis, Pak Bang Madi? Kalau misal saya pribadi, ketika untuk mau melawan ketidakpercayaan diri itu adalah terus menulis. Karena ada pepatah kan yang mengatakan analisa karena biasa. Kalau misalkan sudah kita terbiasa, tulisan-tulisan yang tidak karuan, yang tidak beraturan, dan kata-katanya tidak mudah dimengerti, itu akan lebih baik ketika kita akan membiasakan terus menulis. Karena begini, kita bandingkan Pak Madi kalau misalkan hari ini menulis, kemudian bulan depan baru menulis lagi, kemudian 1 bulan lagi tidak menulis, maka perbedaannya tulisan kita itu terasa sekali. Jadi kalau misalkan mau melawan ketidakpercayaan diri itu adalah dengan menulis, Pak Madi. Kalau misalkan hambatan-hambatan dalam diri itu, bisikan-bisikan yang selalu ada dalam diri kita itu adalah, apakah bagus di tulisanku? Selalu pertanyaan begitu. Kira-kira siapa yang mau beli? Kira-kira siapa yang mau baca? Dan yang harus kita pahami adalah tulisan yang baik adalah tulisan yang dibaca, yang sudah diterbitkan. Karena prinsipnya begini, tidak mungkin penerbit mau menerbitkan buku kita dengan ber-ISBN kalau misalkan buku kita tulisan kita jelek. Maka dari itu, salah satu untuk melawan ketidakpercayaan diri adalah selalu mengatakan bahwa ketika tulisan saya jelek, maka tidak ada penerbit yang mau menerbitkan. Itu yang saya pakai. Saya pikir begitu, Ibu Yuli. Iya. Kita lanjut lagi, Pak. Pertanyaan di raise hand. Ibu Hasnawati. Silakan. Ibu Hasnawati. Ibu Iva. Tolong mic-nya Ibu Hasnawati diaktifkan. Sudah. Oh iya. Silahkan Ibu Hasnawati disampaikan pertanyaannya. Ibu Hasnawati. Ibu Hasnawati. Mungkin beralih ke yang lain, Ibu. Beralih ke Ibu Lili Kartika dulu. Raise hand. Oke. Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Tadi saya sudah bertanya juga lewat chat. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk saya bisa bertanya. Terima kasih sharingnya Pak Junaidi. Sama-sama, Ibu. Ya, Pak Junaidi, begini. Saya itu pernah menulis. Pernah menulis, kemudian tulisan itu memang terkait dengan pembelajaran, ya. Jadi suatu aplikasi gitu. Kemudian buku itu saya cetak gitu ya. Kemudian saya nilaikan ke tim penilai ya, karena saya PNS. Kemudian saya mencoba untuk menilaikan sebagai angka kredit. Nah, sampai di sana itu sudah 2 kali saya ajukan, selalu ditolak, dan tanpa ada keterangan kekurangan saya itu di mana di buku itu, kenapa buku itu ditolak angka kreditnya gitu, sehingga hal itu mengakibatkan saya itu menjadi blank gitu loh, jadi malas untuk menulis lagi gitu. Karena jujur saja itu awal saya menulis ya, padahal sekarang ini di saat wabah COVID ini saya tuh pingin sekali, saya punya termasuk
mohon maaf, ini saya potong lagi, termasuk dulu juga di tahun 2016 saya membuat PTK. PTK itu sudah saya lombakan dan saya menjadi ketika lomba itu saya itu baru terseleksi di tahapan ketiga gitu. Tapi juga ketika saya nilaikan ke angka kredit juga tidak mendapatkan nilai. Nah, itu membuat saya itu makin down gitu. Aduh, untuk apa saya nulis gitu ya, waktu itu seperti itu. Nah, padahal di saat ini saya tuh dalam hati kecil saya selalu muncul kata-kata saya ingin menulis terkait dengan yang terjadi saat ini kan kami di Kota Yogyakarta, karena saya mengajar di SMK, kita dari bulan Maret itu diminta untuk PJJ, pembelajaran jarak jauh ya, yang mana saya itu ikut di diklat online ini itu gitu ya, saya mengupgrade kemampuan saya untuk bisa bagaimana sih biar online-nya asik gitu ya. Kemudian saya sudah mendapatkan lah Wizi apa itu yang asik ya. Oke, itu semua tambahan-tambahan itu membuat anak-anak itu senang, suka, tapi permasalahannya berganti, Pak. Kejenuhan anak-anak itu memang terobati dengan aplikasi-aplikasi tersebut ya. Ketika di bulan pertama Maret asiklah semuanya masuk ini itu. Tapi ketika di bulan selanjutnya itu hati saya malah tambah miris. Semakin saya aktif pembelajaran, semakin saya absen semuanya, siapa yang nggak aktif di pembelajaran itu saya hubungi, saya justru merasa bersalah sendiri ketika di bulan April akhir itu akhirnya ada orang tua, akhirnya ada anak yang curhat, "Ibu jangankan untuk beli pulsa, Ibu HP saya rusak seperti ini, rumah saja saya sudah mulai bersih-bersih." Saya pikir bersih-bersih rumah beneran. Ternyata mereka menjual perabotan yang ada di rumahnya untuk kehidupan sehari-harinya. Nah, itu muncul di hati saya, bagaimana sih saya ingin menulis, bagaimana caranya sih saya akan menulis, ini loh yang terjadi di anak-anak ini yang menengah ke bawah ini, handphone itu menjadi sesuatu yang mahal di saat Covid seperti ini. Kemudian pulsa yang walaupun mungkin pulsa ada ya, ini karena kemarin ada instruksi tapi walaupun terlambat di bulan April akhir itu kemudian ada bantuan bisa diambilkan dari dana BOS itu ya. Tapi tetap saja yang terjadi malah handphonenya dijual oleh orang tuanya karena tidak bisa makan gitu. Nah ini dan pulsa kalau cuma diberikan segitu ternyata juga cepat habis gitu loh dengan berbagai macam, mohon maaf, anak-anak juga ternyata mendapatkan aplikasi-aplikasi untuk KBM-nya itu kan bermacam-macam, sehingga dia harus menambahkan ini aplikasi itu yang mana akhirnya mereka itu malah bingung gitu, handphonenya sering ngehang atau apa bagaimana gitu loh, karena terlalu sering dipakai untuk pembelajaran. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan mungkin manajemen kebijakan dari sekolah, bagaimana caranya supaya KBM-nya tetap jalan, tapi mungkin bebannya juga jangan terlalu berat kepada anak ya. Ini yang seperti ini yang ingin saya tuliskan. Tapi mood-nya tuh jadi hilang karena trauma-trauma yang itu, Pak. Apa yang Bapak bisa sharingkan kepada saya supaya bisa memotivasi saya bisa mau menulis lagi gitu loh, Pak, dengan ini banyak sekali sederetan permasalahan yang ingin saya tuliskan, tapi cara menuliskannya satu persatu tuh bagaimana gitu. Begitu Pak Junaidi, terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Bu. Silahkan Pak Jun. Terima kasih Ibu Lili, ini sangat mendalami sekali. Ibu Lili, ini terus terang saya ini sambil komunikasi dengan salah satu guru berprestasi pengawas dari Jawa Barat yang saya bergabung di dalamnya dari Sahabat Inspiratif. Jujur apa yang Ibu Lili tanyakan, bahwa katanya tidak semua dalam buku-buku ber-ISBN itu tidak memiliki PAK, penilaian angka kredit. Ada aturan-aturan tersendiri. Tapi yang saya pahami Ibu Lili, bahwa kalau misalkan kita mengajukan buku, biasanya ada dari penerbit, biasanya ada keterangan bahwa kita sudah menerbitkan buku.
apakah Ibu Lili sudah pernah meminta surat keterangan tersebut atau tidak? Ketika belum nanti diminta. Tapi Ibu Lili, untuk aturan-aturan penilaian angka kredit, buku ber-ISBN atau semacamnya, insya Allah sebentar saya akan share ketika teman sudah membagikan ke saya aturan-aturan tersebut, saya akan share. Jadi mohon untuk tidak keluar dulu. Saya akan cari file-file yang saya dapatkan, dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya tidak pernah ini, tapi pengalaman ada terkait dengan masalah itu. Saya pernah mendapatkan materi terkait dengan masalah angka kredit. Jadi tidak semua buku yang ber-ISBN itu memiliki angka kredit, tetapi ada aturan-aturan yang harus diperhatikan, ada aturan-aturan yang harus kita lengkapi, yang harus kita penuhi. Saya pikir cukup begitu dulu Ibu Yuli. Jadi sebentar kita akan share di grup WA aturan-aturan kenaikan pangkat ketika buku yang kita sodorkan. Terima kasih Ibu Yuliana. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak. Kita lanjut ke raise hand atas nama Bapak Roni S. Kadang. Bapak Roni S. Kadang. Raise hand. Oke, siap. Oke. Halo, sudah tersambung? Oke, silakan Pak Roni. Halo, bisa dengar? Ya. Iya bisa Pak, bisa. Ya, oke. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan, luar biasa penyajinya ini. Saya Bapak Roni Kadang dari Kabupaten Tambrau terkait dengan pertanyaan dengan Ibu Yuli tadi. Saya bukan mau bertanya, mungkin saya hanya kebetulan saya tim penilai juga. Masya Allah. Menambahkan sedikit saja. Oke. Memang itu permasalahan yang sering muncul. Silakan Bapak Ibu melihat di lampiran Permenekpan dan RB nomor 16 tahun 2009, buku-buku apa saja yang bisa mendapatkan angka kredit. Terkait dengan guru, kebanyakan buku yang berhubungan langsung dengan tugas pokok guru. Salah satu contoh, membuat buku pelajaran per tingkat, garis miring buku pendidikan berjudul, buku pelajaran yang lolos penilaian oleh BNSP, itu angka kreditnya 6, contohnya saja untuk satu buku. Tetapi biasanya kalau buku-buku yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok guru itu, biasanya tim penilai menyarankan untuk membuat tulisan yang terkait dengan tugas pokok sebagai guru. Termasuk juga karya terjemahan, ya, dan lain sebagainya, itu bisa dinilai. Tetapi saya sebagai pribadi, sebagai tim penilai, prinsip saya untuk guru-guru, ketika saya melihat karya mereka, ibarat saya biasanya seperti begini. Ketika bunga itu sedang mekar, jangan kita siram. Ya, jangan kita langsung padamkan, karena fakta di lapangan guru-guru kita ini baru mau belajar menulis. Terima kasih kegiatan ini. Ya. Betul Pak. Mungkin itu masukan dari saya. Jadi silakan Bapak Ibu melihat di lampiran Permenekpan dan RB nomor 16 tahun 2019. Panduannya lengkap di situ beserta besaran angka kreditnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Pak Roni atas pendapatnya, atas jawabannya bagus sekali. Ya, sama-sama. Waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 11.49. Jadi saya mohon maaf, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa tercover pada kesempatan kali ini. Ibu Yuli, saya sudah kirimkan saya sudah bagikan di grup penulis terkait dengan peraturan dari angka kredit. Oh iya, ada terima di grup. kasih Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu hebat peserta webinar kita, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat tercover mungkin bisa disampaikan di WA kita. Nanti mungkin Pak Jun bisa menjawab. Bagaimana Pak Jun? Insya Allah Bu. Oh iya. Baik, karena waktu juga yang membatasi kita, sesi tanya jawab kita tutup.
Jika ada pertanyaan, bisa langsung ke WA pribadi. Sebelum kita kembalikan kepada host, mungkin Pak Jun bisa menyampaikan close statement mengenai materi yang disampaikan tadi. Saya silahkan Pak Jun. Oke, terima kasih Ibu Yuli dan baik Bapak Ibu sekalian, guru-guru hebat dan yang tergabung, bisa dikatakan bahwa webinar kali ini se-Indonesia merasa terhormat dan sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saya bisa berbagi pengalaman dan alhamdulillah saya banyak dapat ilmu dari Bapak Ibu sekalian juga. Apa yang saya sampaikan sesungguhnya adalah pengalaman pribadi saya dan tentunya itu saya dapatkan dari berbagai pelatihan-pelatihan juga. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ketika dalam menyajikan materi dan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian tidak maksimal dan tidak mendapat kepuasan tersendiri. Terima kasih Bapak, Ibu panitia, Ibu moderator, Ibu host, dan panitia-panitia lain. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa menulis itu cinta. Bapak Ibu sekalian, menulis itu cinta. Ketika Bapak Ibu sudah jatuh cinta dengan pena, maka yakin dan percaya Bapak Ibu tidak akan ingin putus dengan yang namanya menulis. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Yuliana. Terima kasih Bapak. Itulah tadi close statement dari Pak Junaidi. Semoga materi yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah bagi Pak Jun. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya kembalikan ke host kita. Silakan Ibu Ipa. Ya, terima kasih Bu Yuli selaku moderator, Pak Jun selaku narasumber. Terima kasih teman-teman yang telah berpartisipasi aktif pada webinar ini. Menulis itu cinta. Jadi insya Allah berawal dari kegiatan ini nantinya akan muncul guru-guru penulis produktif. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan bernilai ibadah bagi kita semua. Saya Iva selaku host mewakili rekan-rekan panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika sekiranya dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya akhiri pertemuan virtual kita kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.